Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Maharaya. Untuk ya. Jajan ngarep konstitusi. Yes. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk 1. Yes. Tepuk 4. Konsentrasi. Mulai tidak konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. 3. Semangat. Kan nggak ada tepuknya. Semangat saja ya. Materinya berlanjut dari Bu Ezi tadi, optimalisasi kobel. Kalau di kami praktik baiknya gitu ya. Nah, kami waktu melakukan untuk membuat sebuah kelompok belajar di lembaga kami itu hanya sekedar kebutuhan akses PMM. Waktu itu di tahun 2002 awal pertama kali ada PMM, kami belajar bareng, belajar sendiri-sendiri dulu akses. Akhirnya saya berkesimpulan seperti ini. Iki nek belajar dewe, saya yakin nggak belajar guru-guruku. Ya Bu Sri ya? Ya. Saya yakin guru-guruku nggak belajar. Akhirnya saya instruksi di Majelis Khadijah, kami punya perkumpulan Bidadari Surga karena saya memanggil guru saya adalah Bidadari Surga begitu. Bidadari Surga tiap hari Rabu kumpul ya, khusus untuk mengakses PMM seperti itu. Nah, ketika kami berkumpul bersama, belajar bersama, mengakses bersama sampai asesmen dan post-test kami lakukan bersama. Ada guru saya yang usianya itu sudah 57, gaptek, nggak bisa apa-apa. Didampingi oleh teman-teman kami yang belum masuk dapodik, dia yang mengawal. Kan masih muda, masih bisa mengoperasikan Android. Jadi biar nggak ketinggalan gitu. Di Kombel, di komunitas belajar ini tidak wajib daftar di PNM, tidak wajib. Jadi boleh membentuk komunitas belajar di satuan pendidikannya seperti itu. Nah, selang beberapa bulan kami mengakses PNM bersama-sama sampai topik ke-7 kami itu, saya terundang Bu. Terundang di kementerian, saya bingung, Pak Pundut kok aku sih diundang? Kenapa tidak guru penggerak? Kenapa tidak sekolah penggerak atau yang lainnya? Apa rekom dari jenengan? Nggak tahu Bu Ida, itu sudah by name. By name Faridatul Hasanah, Kepala TK Muslimat Khadijah 157, seperti itu. Nah, dari sana saya nyampe registrasi baru tahu Bu. Yang diundang adalah kepala sekolah yang mengakses PNN-nya tertinggi di wilayah kabupatennya masing-masing seperti itu. Jadi bukan monggo Bapak di sini Pak. Monggo Pak di depan. Nah, mengakses PNN-nya itu tertinggi bukan satu guru aja Bu. Jadi semuanya rata. Saya punya 17 guru. 17 guru itu mengakses PNM semuanya. Saya lihat Bu, ada satu guru saya yang belum akses. Siapa ini yang belum akses? Kelihatan. Guru yang tidak mengakses PNM itu kelihatan. Itu Bu. Nah, saya kaget bekerja di sana. Ternyata saya di sana dibekali dengan komunitas belajar. Lanjut ya. Terus langsung, nah, kemarin tanggal 13 September kami didampingi, diobservasi oleh BPDP Provinsi Jawa Timur. Kebetulan Pak Munaji Dinas Pendidikan juga dihadirkan di sana Bu. Bagaimana dengan komunitas kombelnya kami? Alhamdulillah lanjut Bu. Nah,
Ternyata kombelnya kami itu kemarin setelah didampingi, diobservasi terbaik se-Jawa Timur. Ketika terbaik se-Jawa Timur, Bu, kami nanti di bulan depan dengan 48 lembaga se-Jawa Timur itu ada 12 SD, 12 PAUD, 13 SD, 7 SMA, 8 SD dan UPT. Itu nanti kami akan berbagi itu. Padahal yang kami lakukan sangat sederhana, hanya mengkondisikan guru-guru kami untuk belajar bersama rutin. Pertemuannya secara rutin, kontinu, hasilnya untuk anak-anak. Jadi hasilnya ini untuk hasil belajarnya anak-anak gitu. Komunitas kami Majelis Khodijah namanya di BMM. Habis ini saya share, ikuti ya Bu ya. Ikuti ya. Nah, namanya Majelis Khodijah 157, pintar bersama, keren bersama, bersama kita bisa gitu. Jadi guru saya itu Bu mengakses PMM-nya sudah sama semuanya dan dapat sertifikat minimal 3. Dan alhamdulillah ketika saya tanya ke teman-teman setelah divalidasi ada perbaikan enggak? Termasuk punya saya. Ketika enggak langsung sudah divalidasi, selesai. Validasinya itu 1 minggu, 1 bulan 2 kali ya Bu ya. 1 bulan 2 kali. Di awal dan di akhir Bu. Jadi kami nggak menunggu lama, langsung. Nah, hari ini karena banyak kegiatan kami Bu, sehingga untuk akses PNM-nya untuk berbagi praktik baiknya kami hentikan dulu. Kita mulai lagi besok hari Rabu gitu. Tiap hari Rabu Bu kita mengakses PNM karena kami punya kegiatan yang banyak Bu. Contohnya alhamdulillah besok tanggal 19 Oktober kami akan mendatangkan kementerian untuk pengambilan video praktik baik PAUD HI. Jadi se-Indonesia hanya 2 yang diambil Bu. Yang lainnya ya. Lanjut. Nah, lanjut, nggak usah sedikit ya Bu ya, karena waktunya sudah siap. Nah, yang latar belakang kami terbentuknya Kombel ini adalah yang paling penting yang diharapkan kementerian sekarang itu, Kombel di satuan pendidikan yang harus dikuatkan. Karena jika antar sekolah itu kalau sudah kuat, Kombelnya kuat di sekolahannya, di satuan pendidikan yang kuat, baru mengikuti Kombel di atas satuan pendidikan. Walaupun hanya 3 guru. Harus apa? 5 guru boleh, silahkan. 3 guru boleh, 2 guru boleh. Asalkan ini dikuatkan masing-masing sehingga bersinergi, gitu Bu. Yang penting tujuannya rutin, tujuannya jelas untuk hasil belajarnya anak. Yang kedua rutin. Nah, kebetulan kemarin itu satu-satunya yang punya SK Kombel itu ya 157 kemarin Bu. Gitu. Jadi ketika saya ngomong ya presentasi seperti ini, saya ngomong seperti bercerita, tidak mengarang lagi karena sudah kami lakukan semuanya. Ya, ada tiga ide besar, ada 5 langkah yang harus dilakukan oleh seorang kepala sekolah, dan ketuanya nggak perlu kepala sekolah Bu. Kalau saya jadi ketua, saya pergi Bu, Kombel saya nggak akan jalan. Jadi ketuanya Kombel saya ada di sini, guru saya Bu itu. Guru saya yang penting bisa menggerakkan. Yang menggerakkan tidak harus guru penggerak, begitu ya. Nah, ini saya buktikan seperti ini Bu. Ketika pertama kali saya daftar PSP sama Pak Ratno itu dimotivasi unggah semua Bu Ida, apa pengalaman praktik baiknya dengan. Nah, ketika saya unggah semuanya, saya nggak lolos ke PSP. Saya sharing dengan Bu Didi dari kementerian yang memang penanggung jawabnya PSP. Ngapain Bu Ida sampai daftar? Sampai sudah bergerak tanpa digerakkan oleh kementerian, sudah bergerak seperti itu. Nah, terus kemarin itu juga ada dari kementerian 3 orang disaksikan Bu Tati dengan Bu Tati dengan Pak Hudut itu bilangnya begini, PSP yang sesungguhnya yang sampean ini Bu Ida, karena tanpa digerakkan oleh kementerian sudah bergerak seperti itu. Nah, PSP yang sesungguhnya. Nah, waktu itu saya masih belum berpikir apa ya. Ketika saya pelajari teman-teman yang PSP dari Jember, dari Situbondo, Lumajang belajarnya di 157. Bu
Bida saya dapat dana 60 juta, saya bingung dana ini mau saya apakan, seperti itu. Dananya diapakan? Dananya ini buat kegiatan yang minimal untuk proyeknya anak-anak, seperti itu. Akhirnya saya yang membuatkan RKAS-nya gitu. Nah dari sana Bu, ketika mereka sharing-sharing dengan saya nggak mau jadi guru jadi PSP, program sekolah penggerak. Waktu saya nanti akan habis di hadapan laptop, iya apa enggak? Iya. Saya di hadapan laptop tanpa bergerak. Nah, sedangkan saya sudah bergerak banyak seperti itu. Akhirnya saya putuskan, saya buktikan walaupun bukan PSP yang dari kementerian, tapi akan melaksanakan IKM dengan maksimal. Saya bilang gitu. Dan itu saya buktikan. Saya buktikan betul, tetapi yang paling penting adalah supervisi kita terhadap guru. Ketika supervisi, tanya Bu Sri, saya nggak pernah janjian sama guru-guru. Saya nggak pernah janjian sama guru-guru. Saya masuk kelas-kelas, temuannya itu sangat nyata. Temuannya itu adalah nyata, ini yang terjadi. Saya bahas di Kombel. Enak aja deh. Saya janjian sama guru-guru, nggak boleh marah ya. Bu Ida dengan 30 orang lebih ini pasti kekurangannya, kalau dengan saya satu kekurangannya, pasti saya punya 30 kekurangan. Saya bilang gitu. Nah, di sini Bu, alhamdulillah jenengan kan sudah daftar IKM semuanya Bu ya. Ya. Di Daborinnya kan sudah berubah ya Bu ya. Pelaksana kurikulum Merdeka. Tanggung jawabnya apa Bu? Melaksanakan. Tapi masih banyak lembaga-lembaga yang mengikrarkan diri sudah daftar IKM, nyatanya masih KTSP yang dimiliki. Ketika sudah memiliki KOSP Bu, dia nggak tahu saya hanya copy paste, saya terapkan seperti ini tanpa survei lingkungan belajarnya, tanpa kebutuhan sekolahnya dimasukkan penuh, seperti itu Bu. Dengan bangga Bida saya pakai kurikulum Merdeka. Oh silakan, tidak apa-apa. Nanti saya diakreditasi, silakan. Ternyata asesornya bilang ke saya, Bu Ida, lembaga sampean kok yang di sana. Karena Banyuwangi ngomongnya sampean di lembaga. Ternyata itu bilang awal begini, hanya cerita aja, nyatanya nggak ada. Gitu Bu. Jadi jangan sampai ya, lebih baik kita menguasai apa yang kita kuasai, itu yang kita laksanakan. Nggak usah berkembang mau muluk-muluk dan lain-lain, enggak. Jadi ketika awalnya kombelnya kami ini, itu hal yang kecil yang kami lakukan. Bentuk tim dulu, penanggung jawabnya siapa yang menggerakkan kalau nggak ada Bu Ida. Itu kita lakukan, tupoksinya itu jelas. Nanti siapa yang memberikan materi. Jadi gini Bu, ketika topik 1 di PNM itu saya bagi, sudah mereka pelajari sampai post-test selesai. Nah, saya tugaskan Mbak Ruli sampean bikin PPT-nya topik 1. Topik 2 selesai, Mbak Tika sampean bikin PPT-nya topik 2. Saya bagi-bagi, sing pinter siapa Bu? Gurune kan? Bukan saya yang pinter gitu. Ketika mereka sudah buat PPT-nya per topik-topik Bu, ya selesai, mereka paparan. Belajar jadi narasumber. Belajar jadi fasilitator. Jadi guru itu. Dari murid-murid saya muda-muda itu, kemarin pun profil pelajar Pancasila, guru-guru yang muda yang lulusan SMA, tanya Pak Pudut, tak suruh presentasi di hadapannya Pak Pudut, guru saya, dengan wali murid. Ini adalah langkah pasti kita Bu. Jadi bukan hal sekedar kita ngomong. Nah, kalau saya tuh suruh ngasih materi yang berbagi praktik baik, karena saya akan cerita yang terjadi di lembaga saya seperti itu. Dari Kombel ini Bu, saya buat aturan main, SOP-nya Kombel, SK-nya Kombel saya buatkan. Terus konsekuensinya, pasti kan ada satu di antara 10 orang dalam lembaga kita pasti ada yang tidak sesuai dengan harapan kita, iya apa enggak? Iya. Nah, konsekuensinya kita buat bersama, disepakati bersama, sehingga nanti ketika mereka melanggar aturan, tinggal gini aja. Iya kan Bu? Soalnya nek negur teman itu paling kesel. Jadi kepala sekolah tugas yang paling terberat adalah menegur. Iya, menegur teman sendiri. Kalau manajemen belajar bisa. Kalau belajar administrasi copy paste bisa ya enggak? Tapi kalau hatinya teman,
Gitu ya. Nah, ini adalah SE-nya tentang optimalisasi Ombel. Di sini banyak orang hebat Bu di kelas ini Bu. Ada guru penggerak, ada pengajar praktik, ada fasil ya. Terus di sini ini bukan orang biasa, semuanya orang-orang yang luar biasa yang bisa kita salurkan ilmunya. Jadi kalau di kita punya yang namanya Kombel antar satuan pendidikan, ini keren sekali, luar biasa. Kita satukan nanti ya. Kita satukan, kita berbagi praktik baik di sana gitu. Nggak harus orang, saya buktikan seperti ini Bu. Nggak harus yang S1 atau S2 atau S3 atau S lilin ya Bu Tria ya. Nah, yang harus bicara di depan, tetapi orang yang punya kemampuan berbagi praktik baik dengan ikhlas. Nah, kalau ikhlas ilmunya akan bermanfaat. Kalau nggak ikhlas mandek. Oke? Sepakat ya? Sepakat. Lanjut. Ini tadi sudah dijelaskan oleh Bu Eci. Yang penting kita punya komitmen, mau berkolaborasi ya, mau berkolaborasi. Orang yang nggak mau berkembang itu adalah orang-orang yang nggak mau berkolaborasi. Kita ini nggak ada apa-apanya tanpa orang lain. Kita ini tidak ada apa-apanya tanpa orang lain. Orang bisa membandingkan diri kita dengan orang lain karena adanya orang lain. Iya apa enggak? Ya. Terus masing-masing orang, masing-masing personal itu punya kelebihan. Mereka tajam di bidangnya masing-masing. Tidak ada orang yang tidak bisa. Mungkin saya lemah di IT, Mbak Bebe sangat ahli di IT. Ya, mungkin saya komunikasinya kurang baik, tapi Bu Dewi komunikasinya sangat baik. Ini kita kolaborasikan. Iya. Ini kita padukan semuanya sehingga nanti kita akan memiliki semuanya. Seperti itu. Ini peran penggerak ya. Bergeraklah walaupun sedikit. Daripada kita diam sama sekali hanya menghitung apa sih gunanya PAUD, apa sih gunanya ini. Ternyata saya bergerak sedikit dampaknya sangat luar biasa. Seperti itu. Lanjut. Terus lanjut berkembang keterampilan, memiliki ini. Keterampilan itu kan bisa dipelajari ya Bu ya, bisa kita buat, Bisa dilatih. iya kan? Nah, ini komunitas belajar Majelis Khadijah 157 mungkin bisa menginspirasi jenengan semuanya, ya, bisa menginspirasi jenengan semuanya. Ternyata dengan ini saya diundang kemana-mana Bu, gitu loh. Dengan hanya menggerakkan lembaga saya, menggerakkan guru-guru saya diundang kemana-mana. Ini, jadi saya tuh mulai awal 2023 saya diundang kemana-mana hanya karena komunitas belajar. Itu. Nah, tujuannya pertama tempat belajar materi IKM melalui PMN. Yang kedua tempat sharing permasalahan pembelajaran anak. Ya. Tidak hanya IKM Bu, tapi mengatasi anak-anak yang gaya belajarnya kinestetik itu kan kita butuh ilmu juga ya. Biasanya kita mengklaim itu seperti Bu, kok menjeruk kelas melayu-melayu tak. Saya punya murid hari ini kalau dia nggak menyentuh air dalam pagi itu dia nggak akan diam, nggak akan fokus. Jadi harus menyentuh air dulu Bu. Jadi gurunya menyediakan bak biar anaknya main di air dulu baru fokus. Jadi kita sudah memahami gaya belajar seperti itu. Itu kita bahas di sini di komunitas belajar. Terus tempat berbagi praktik baik. Pasti masing-masing guru punya teknik yang berbeda. Jadi mereka itulah mengatasi anak ekonomi ini bagaimana sharing di sana. Yang terpenting adalah tujuannya untuk hasil belajar anak. Tempat refleksi dan evaluasi. Nah, tujuannya kementerian yang terakhir, Kombel ini menjadi kebutuhan setiap PTK. Kebutuhan Bu, tidak sekedar wajib, mari melaksanakan dengan buru-buru, hasilnya tidak jelas. Nah, kalau di sini di lembaga kami ini kita butuh sharing bareng, kita butuh saling terbuka, kita butuh saling berbagi. Nah, ini
ini menjadi kebutuhan dan sudah membudayakan refleksi dan evaluasi. Jadi guru yang terbaik itu bukan pengalaman, Bu. Setuju? Guru yang terbaik adalah pengalaman yang direfleksikan. Bu, pengalaman saja. Oh, pengalaman aku loh, biar 10 tahun jatuh tapi diulangi lagi jatuh karena dia nggak merefleksi. Kalau kita pengalaman kemarin saya jatuh di sana, ya hati-hati jalan di sana, sebelah sini kan direfleksikan gitu. Jadi guru yang terbaik adalah pengalaman yang direfleksikan, bukan pengalaman saja. Tapi kalau pengalaman aja dibiarkan, nggak akan menjadi guru bagi kita seperti itu. Nah, lanjut Bu Eji. Nah, ini strukturnya. Lanjut lagi. Nah, lanjut terus. Ini jadwalnya. Tiap hari kami Bu, Senin sampai Sabtu. Tiap hari. Lanjut. Jadwalnya sudah ada. Ini yang idealis ya Bu ya. Yang idealis memang harus lengkap. Kenapa kami jadi pertemuan kemarin ketika diobservasi? Karena memang sudah lengkap kami punya ini. Gitu. Terus lanjut. Ini terus tantangan komplit. Konsisten yang belum terjaga, iya apa enggak? Ya. Terus kadang jika sedang banyak agenda komplit berkurang prioritasnya, iya apa enggak? Ya. Terus lanjut. Ini SOP-nya kami di lembaga kami yang terkait dengan kompel. Jadi ada SOP-nya juga Bu. Jika nggak mengikuti kompel, setiap kali datangnya terlambat, walaupun dari kelas pindah ke awal itu butuh waktu ternyata teman-teman, karena harus merapikan kelas. Lanjut. Nah, ada 5 proyek kebaikan jika keterlambatan. Terus lanjut lagi. Ini proyek kebaikannya. Terus lanjut. Belajar ngaji loh ya. Tidak lanjut kompel. Jadi dari ada masalah, terus ada solusi, baru ada tindak lanjutnya. Yang buka outlet. Lanjut Bu Edi. Nah, ini 5 dimensi yang diserahkan Bu Edi tadi. Lanjut. Nah, itu foto kegiatannya. Iya, nek akeh semangat gitu ya. Gabung, caranya Bu Edi tadi gabung. Lanjut. Kalau kami kombelnya apa Bu? Kombelnya itu berkeliling dari kelas 1 ke kelas 2, kelas 3, keliling ke kelas-kelas gitu. Nah, ini foto duta karakter kami kemarin itu kerjasama dengan Sekolah Karakter Indonesia, didampingi selama 2 tahun. Alhamdulillah guru-guru kami sudah dapat sertifikat duta karakter masing-masing. Ini sertifikat duta karakter dari masing-masing guru. Lanjut. Nah, ini sertifikat PNM-nya guru-guru kami Bu. Nah, seneng gak? Ya. Coba kalau tidak kita bersamai mereka, kira-kira sampai berhasil mendapatkan sertifikat? Iya. Jadi kenapa kami kemarin itu terundang? Gara-garanya guru-guru kami itu rata sudah dapat sertifikat. Andaikan saya sendiri nggak akan terundang Bu. Masih banyak di kemarin itu ketika kami pertemuan ada yang sudah dapat 14 sertifikat. Tapi satu sekolah hanya dia sendiri, yang lainnya ada yang belum akses, ada yang sudah akses hanya topiknya aja gitu Bu. Nah, kenapa nggak terundang mereka? Ya karena dia hanya sendirian. Kalau saya walaupun sertifikatnya ada yang 3, ada yang 4, tetapi kan bersama seperti itu. Nah, karena bersama dalam 17 guru yang masuk Dakodi, kemudian bisanya yang dia punya belajar ID, yang lainnya nggak bisa gitu ya. Terus lanjut lagi. Nah,